Oke, selamat datang di channel Created by Zena. Fungsi utama naskah adalah sebagai konsep dasar dari video yang mau kita buat. Naskah ini merupakan panduan agar video, ide, alur, dan pesan yang akan disampaikan tidak melenceng atau bisa tepat sasaran. Walaupun kalian sudah memiliki ide, namun jika tidak dituang dalam bentuk naskah, ide itu bisa saja lupa atau ada bagian-bagian yang terlewatkan. Proses pembuatan naskah sendiri berawal dari ide atau gagasan yang kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Pembuatan naskah juga formatnya bisa berbeda-beda tiap orang. Ada yang menggunakan format standar pembuatan film, ada juga yang menggunakan cara-cara simpel tergantung dari si pembuat naskah itu sendiri. Yang penting, pada saat pembuatan video, naskah tersebut bisa dimengerti oleh orang yang membacanya. Ada banyak sekali tips atau langkah dalam pembuatan naskah yang bisa kalian temukan dari berbagai sumber. Di video kali ini, saya akan merangkumnya menjadi 3 langkah penyusunan naskah yang sering saya lakukan sebelum membuat video. Langkah-langkah ini juga bisa kalian terapkan di berbagai jenis video ya, baik itu video tutorial, alur cerita film, konten fakta unik, dan sebagainya. Langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu tentukan ide topik. Sebelum membuat video, penting bagi kita untuk menentukan topik apa yang akan dibahas. Topik ini diibaratkan sebuah mobil yang akan membawa kita ke tempat tujuan. Jadi, apabila kalian tidak menentukan topik dan langsung membuat video, nantinya apa yang dibahas bisa tanpa arah dan tidak capai tujuan yang diinginkan. Untuk menentukan ide topik ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalian bisa tonton untuk pembahasan lengkapnya di video ini ya. Langkah kedua yaitu membuat kerangka naskah atau skrip. Setelah menemukan ide topik, ada baiknya kita menyusun kerangka naskah dari video yang akan kita buat. Biasanya di tahap ini saya akan tentukan poin-poin penting yang harus dibahas di dalam video. Kerangka ini bisa terdiri dari yang pertama, hook. Hook berkaitan dengan hal-hal yang bisa memancing penonton agar tertarik untuk nonton videonya. Contoh seperti thumbnail, judul, atau cuplikan hal menarik dalam video yang ditampilkan 5-15 detik di awal. Kemudian yang kedua, introducing. Di bagian ini, kalian bisa memperkenalkan diri atau channel kalian. Contohnya seperti ini. Balik lagi bareng gue Gut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Lalu yang ketiga, kita masuk ke konten. Di sini kalian bisa bahas isi keseluruhan konten. Contohnya seperti definisi, bahan yang dipakai, belinya di mana, harganya berapa, dan sebagainya. Bagian ini bisa berbeda-beda isinya tergantung dari jenis konten apa yang kalian buat. Yang keempat, durasi tonton. Kalian bisa tentukan kira-kira berapa lama target video yang akan dibuat. Jika lebih dari 10 menit, mungkin kalian bisa edit menjadi beberapa bagian pembahasan. Kemudian yang kelima, outro atau closing. Di bagian ini bisa diisi dengan saran atau kesimpulan. Bisa juga ucapan terima kasih kepada audiens yang telah menonton dan semacamnya. Setelah membuat kerangka, langkah ketiga yaitu melakukan riset. Di tahap ini, saya akan mengumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya seputar topik yang akan dibahas. Biasanya dimulai dengan menulis narasi cerita berdasarkan kerangka yang telah disusun tadi. Kemudian juga menentukan footage seperti apa yang akan dimasukkan ke dalam video, gaya bahasanya, sampai dengan pemilihan musik. Untuk narasi, biasanya saya buat di table seperti ini, agar lebih mempermudah pada saat proses production nanti. Kalimatnya juga diusahakan menggunakan kalimat-kalimat yang pendek ya. Meskipun ada beberapa kalimat yang panjang, tapi saya berusaha sebisa mungkin menggunakan kalimat yang pendek agar lebih mudah untuk dibaca. Untuk bahasanya sendiri, tidak harus menggunakan bahasa yang baku atau puitis seperti pujangga. Yang penting bahasanya masih sopan dan gunakan bahasa seperti kalian ngomong keseharian apa adanya. Setelah langkah risetnya selesai, saya biasanya membaca kembali naskah yang telah dibuat untuk meminimalisir kesalahan atau ada kalimat-kalimat yang berulang. Dalam proses penulisan naskah ini, memang tidak semudah yang dibayangkan. Di awal, kalian mungkin akan kesulitan menyusun kata per kata menjadi kalimat. Tapi semakin sering kalian membuat naskah, maka akan semakin terbiasa. Sebagai penutup, intinya naskah merupakan bagian yang penting sebelum kalian membuat video atau konten. Karena misalkan kalian tersesat di hutan, naskah ini ibarat kompas atau peta yang akan membimbing kalian kembali ke jalur yang dituju. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Like video ini jika kalian suka, beri komentar next kita akan bahas apa, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.